Polsek kawasan Pelabuhan Batam berhasil cegah pengiriman pekerja migran ilegal ke Singapura. Total 21 tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan Polresta Banyumas dalam 2 bulan terakhir. "28 tahun pengabdian Akpol 95 Patria Tama untuk Polri yang presisi salurkan 3 juta liter air bersih ke masyarakat di Jawa Timur." Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 3 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Dua warga Jakarta Barat nyaris menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Upaya pencegahan ini berhasil dilakukan unit reskrim Polsek kawasan Pelabuhan, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau saat keduanya akan berangkat ke Singapura bersama terduga pelaku di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Polsek kawasan Pelabuhan Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyaluran pekerja migran Indonesia ilegal. Modus yang dilakukan pelaku berinisial E adalah memberangkatkan korban J, 21 tahun, dan N, 28 tahun ke Singapura secara ilegal. Pelaku menjanjikan korban bekerja sebagai penari di sebuah klub malam dengan gaji $1.400 Singapura. Pelaku mendapat keuntungan dari pemilik klub malam sebesar 3 juta rupiah per orang. Pelaku dan korban dicegah berangkat saat berada di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Pencegahan ini terlaksana berkat kerjasama dengan pihak imigrasi Batam. Barang bukti yang disita dari pelaku diantaranya 3 paspor, tiket kapal tujuan Singapura, 1 ponsel merek iPhone, 1 KTP pelaku, dan 2 bundel permit korban. Para korban ini dijanjikan sebuah pekerjaan, menjadi penari atau dancer di sebuah klub malam, di Singapura. Dijanjikan oleh tersangka bahwa gaji daripada korban ini adalah sebesar $1.400 per bulannya. Jadi $1.400 janji gaji yang akan diberikan kepada korban. Mungkin inilah salah satu yang membuat para korban tertarik untuk menjadi pekerja dancer di sebuah klub malam yang di Singapura tadi. Kemudian adapun cara si tersangka merekrut korban adalah mungkin sebelumnya sudah kenal, sama-sama di daerah Jakarta, dihubungi, kemudian disampaikan pekerjaannya, dijanjikan gajinya, sehingga korban tertarik, sehingga disepakati sehingga uang dikirimkan kepada korban untuk dilakukan pengurusan paspor. Jadi uang yang diperoleh oleh tersangka untuk pengurusan paspor maupun keberangkatan korban ke Batam itu diambil oleh si tersangka dari manajer klub malam ini, sebesar awalnya $400. $400 diambil di klub malam tersebut, kemudian dikirimkan kepada korban untuk ngurus paspor dan dibelikan tiket, untuk sampai ke Batam. Nah, setelah sampai di Batam, tersangka datang ke Batam dari Singapura untuk menjemput korban, karena korban juga sudah tiba dari Jakarta di Batam, sehingga mereka sama-sama akan berangkat ke Singapura melalui Pelabuhan Batam Center. Kemudian sebelum berangkat pada tanggal 27 kemarin, tersangka juga meminta penambahan uang kepada pemilik klub sebesar $300.
Kemudian pemilik klub juga menjanjikan kepada tersangka apabila memang korban sudah sampai di Singapura dan sudah masuk kerja, dijanjikan akan dapat bonus per kepalanya 3 juta. Ya, 3 juta. Jadi dari pemilik klub itu kalau korban sudah sampai di Singapura bekerja, dia akan mendapat upah 3 juta per kepala. Atas perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Tim Humas Polsek Kawasan Pelabuhan, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri. Polres Sika menggelar vaksinasi massal hewan penular rabies di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini, Polres Sika menyiapkan 300 dosis vaksin jenis rabisin untuk setiap desa. Personel Polres Sika menggelar vaksinasi massal untuk hewan penular rabies yang menyasar 3 desa di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Agustus 2023. Sejumlah petugas mulai menyisir sejumlah rumah-rumah untuk melakukan vaksinasi anjing milik warga. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan personel Polres Sika, petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, dan dibantu oleh pemerintah desa setempat. Vaksinasi pada saat ini yaitu ada 3 desa, Desa Timutawa, Desa Hikong, dan Desa Berikdui. Dari ketiga desa itu mendapatkan fasilitas satu desa 300 vaksin, yang mana vaksin tersebut merupakan bantuan dari Ibu Bayangkari Kapolri. Untuk saat ini 2 orang meninggal dan 51 dalam keadaan digigit. Dalam kegiatan vaksinasi massal hewan penular rabies ini, Polres Sika menyiapkan ratusan dosis vaksin jenis rabies untuk hewan, dengan masing-masing desa mendapatkan 300 dosis vaksin. Tercatat selama Januari hingga Juli 2023, terdapat 980 kasus gigitan anjing rabies dan 3 diantaranya meninggal dunia. Tim Humas Polres Sika, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk membahas sejauh mana bahaya virus rabies ini, saya sudah terhubung dengan Ibtu Dokter Hewan Eniza Rukisti, Pelaksana PAUR Subdit Harvet, Ditpol Satwa Korsabara Bahar Kampolri. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. Ya, Dokter, tercatat selama Januari hingga Juli 2023 terdapat 980 kasus gigitan anjing rabies dan 3 diantaranya meninggal dunia. Ini data dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Bisa digambarkan, Dokter, seperti apa penyebaran virus ini pada hewan di Indonesia? Jadi berdasarkan data dari Kementan sendiri, untuk pembagian wilayah rabies itu ada wilayah rabies yang di mana ada wilayah yang bebas rabies, ada wilayah dengan rabies dengan wabah, dan satu lagi wilayah yang tertular rabies. Nah, untuk wilayah di Sika ini dia masuk ke area yang wabah rabies. Seperti itu, Mbak. Kemudian bisa dijelaskan, Dokter, bagaimana virus ini bekerja? Apakah begitu masuk ke tubuh hewan langsung menyebar atau seperti apa, Dokter? Iya, jadi virus rabies adalah virus yang disebabkan oleh Lissa virus, familinya dari Rhabdovirus. Ini tuh pertama kali mungkin kita tahu dibawa oleh hewan pembawa rabies atau HPR. Nah, itu menggigit atau mencakar, nanti air liurnya masuk melalui pembuluh darah, nanti menyebar ke seluruh tubuh, dan targetnya adalah sistem saraf pusat atau di bagian hipokampus di otak. Nah, ini perjalanannya sebenarnya lumayan panjang, masa inkubasinya 14 hari. Nah, kalau semakin dekat dengan otak, maka gejalanya itu semakin lebih cepat terlihat. Dokter, apakah hewan yang terkena rabies begitu ketika menggigit manusia, apabila terkena rabies, hewan tersebut akan meninggal atau mati begitu dalam kurun waktu 14 hari? Ya, saya tidak, ini berdasarkan data, kurang dari 14 hari jika hewan tersebut memang positif rabies. Kalau dia tipenya, ada 2 tipe, ada ganas dan diem. Kalau misalnya
diam atau tenang, itu dia suka ke tempat yang dingin atau sejuk, gelap, kemudian tiba-tiba kejang, lalu lewat, atau mati atau meninggal. Kemudian kalau yang tipe ganas ini dia biasanya yang tadinya nurut sama pemilik pawang, tiba-tiba menyerang, dalam waktu 14 hari. Biasanya dia takut cahaya, kadang hipersalivasi juga, takut minum juga, susah menelan, nah kemudian kejang-kejang dan, meninggal. Berarti ada 2 tipe ya dokter, tadi tipe yang Ya. diam dan juga ganas ini harus diperhatikan bagi para pemilik hewan peliharaan begitu ya dok. Kemudian bagaimana dampaknya dan bagi siapa saja yang terkena gigitan hewan yang mengidap rabies, apa saja dok dampaknya? Untuk di manusia itu dari Kemenkes sendiri sebenarnya sudah memberikan informasi mungkin ke masyarakat, kalau gejalanya adalah ketika digigit, apalagi anjingnya ini memang positif rabies, biasanya manusianya itu akan menunjukkan demam, kemudian lemas, mungkin muntah, mual, gelisah, bingung. Nah, tadi biasanya dia kalau minum itu cenderung menolak dan susah menelan, bisa halusinasi, insomnia juga, biasanya disertai dengan takut dengan cahaya, dan dalam kurun waktu 14 hari, kalau hewannya tadi mati, manusianya ikut meninggal. Mhm. Untuk langkah antisipasi yang harus segera dilakukan dokter jika tergigit hewan yang mengidap rabies, apa saja harus kita lakukan? Informasinya adalah ketika di rumah kita memiliki hewan pembawa rabies, di antara lain ada kucing, anjing, musang, terus kera, kelelawar, ini biasanya umum kan di alam. Nah, yang pertama adalah, hewannya kita bawa ke dokter hewan untuk divaksin tahunan, setiap tahun sekali, vaksin rabies. Kemudian, untuk tidak membawa hewan tersebut liar. Jadi maksudnya kalau misalnya diajak jalan-jalan untuk diikat, kalau misalnya di sekitar rumah mungkin lebih baik dikandangkan, seperti itu, untuk mencegah perjalanan si HPR ini, keluar dari wilayah rumah atau mungkin di lingkungan perkarangan rumahnya. Mhm. Kalau kita lihat banyak sekali anjing yang mungkin terkena rabies ya dokter. Kalau untuk kucing apakah memungkinkan begitu mereka mengidap rabies? Ya, salah satu hewan pembawa rabies adalah kucing, Mbak. Sama, Mhm. kucing juga harus vaksin setiap tahunnya. Mhm, mhm. Kemudian untuk mengetahui hewan peliharaan kita ini mengidap rabies atau tidak, apa tanda-tandanya dan seperti apa dokter? Oh iya, Mhm. tanda-tandanya tadi kan, tipe rabies ada 2, tipe diam Mhm. atau tenang dan ganas. Nah, ketika hewan kita ini mungkin kalau misalnya di musim kawin atau di musimnya mereka sedang birahi, keluar rumah mungkin ada gejalanya diam, terus tiba-tiba kok nggak mau makan, susah menelan, minum air. Nah, Mhm. sebaiknya mungkin dibawa ke dokter hewannya, karena itu secara garis besar sudah menunjukkan gejala. Atau lagi misal kalau gejalanya yang ganas, Mhm. dia misalnya nggak mau lagi nurut sama pemiliknya, sudah Mhm. mulai menyerang, terus dia susah makan, susah menelan juga, Mhm. kejang, nah itu sudah menunjukkan gejala rabies. Itu udah ciri khas sekali ya dokter ya, hampir seluruh Iya. hewan yang mengidap rabies tanda-tandanya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan pencegahan penyebaran rabies, terutama untuk orang-orang yang memelihara anjing dan kucing tadi selain vaksin setiap tahunnya, apakah ada lagi dokter? Yang pasti vaksin dan pemeliharaannya, yang tertib ya, Mbak. Mungkin, Mhm. kalau dibawa keluar tadi ditali, terus kalau di rumah itu kalau bisa dikandangkan, karena kalau Mhm. misalnya memang positif rabies terus dia, kabur, terus nyerang orang lain kan ternyata hewannya rabies, kan Mhm. berbahaya sekali. Mhm. Kalaupun sudah divaksin, apakah memungkinkan untuk terkena rabies hewan peliharaan tersebut? Eee, Memungkinkan kenanya atau tidak, jadi, Mhm. ada pengujian, titer rabies mungkin di lab laboratorium khusus hewan. Nah, itu jika hasil titer rabiesnya itu lebih dari 0,5 IU per mili, itu sebenarnya si hewan kita ini sudah kebal terhadap, eee, virus rabiesnya. Nah, Mhm. jika sudah divaksin setidaknya kita sudah melakukan pencegahan, seenggaknya hewan kita ini sudah bisa menangkal apabila ada virus rabies yang masuk ke dalam tubuhnya. Mhm, mhm. Setidaknya sudah ditangkal ya begitu dok, dan Ya. seberapa rutin baiknya vaksin diberikan kepada hewan? Jadi vaksin rabies ini
bisa diberikan pada hewan berumur sekitar 20 minggu atau 5 bulan untuk anakan. Nah, setelah itu berulang setahun sekali. Baik, baik. Terima kasih Ibtu Dr. Hewan Eniza Rukisti, Pelaksana PAUR, Subdit Harvard Siap. Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri atas waktunya dan juga sudah bergabung di Presisi Siang. Selamat bertugas kembali, Dokter. Selamat siang, terima kasih kembali. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.